Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat olahan labu ketan putih menjadi bola-bola labu yang sangat enak. Seperti apa proses serta bahannya? Simak terus videonya. Untuk bahan dan takaran sudah aku tulis lengkap di sini. Bagi yang kurang jelas nanti silahkan cek kolom deskripsi. Pertama aku akan kukus terlebih dahulu untuk labunya hingga empuk. Kemudian kalau sudah, aku akan siapkan bahan perlengkap lainnya. Ada keju parut, kemudian tepung ketan putih, gula pasir, vanili bubuk. Ini ada biji wijen, aku menggunakan biji wijen yang berwarna putih. Lalu juga siapkan untuk isiannya ada coklat, juga keju. Ini aku menggunakan keju mozzarella ya, kalian boleh menggunakan keju apa aja. Nah, selanjutnya selagi masih panas untuk labunya ini akan aku haluskan hingga benar-benar lembut. Dan saat masih panas juga akan aku masukkan untuk gula pasirnya serta keju agar larut ya, dan juga vanili bubuk. Lalu aduk hingga tercampur rata dan biarkan terlebih dahulu hingga uap panasnya hilang atau agak dingin sedikit ya, jangan masih panas-panas. Nah, kalau sudah agak dingin atau uap panasnya menghilang, baru akan aku masukkan untuk tepung ketan putihnya. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Nah, supaya bisa mengaduknya itu lebih maksimal, aku akan menggunakan tangan supaya adonannya ini menjadi kalis. Nah, kalau sudah menjadi kalis seperti ini, kemudian akan aku bagi adonan masing-masing beratnya 50 gram. Dan untuk di bagian tengahnya akan aku isi dengan menggunakan keju serta coklat. Lalu akan aku bentuk menjadi bulat pipi. Jadi untuk satu resep ini menjadi 8 ya nanti. Nah, kalau sudah bulat seperti ini kemudian pipihkan, lalu sisihkan, lakukan hingga semuanya selesai. Dan di sini untuk isiannya bebas aja ya, kalian boleh isi dengan apa aja, boleh coklat aja atau keju aja atau mungkin isian yang lain. Nah, kalau sudah semuanya selesai dibentuk menjadi bulat tipis seperti ini, lalu siapkan biji wijen serta air sedikit, ini air matang ya. Kemudian celupkan adonan ke dalam air, lalu gulingkan ke biji wijen putih. Kenapa aku celupkan terlebih dahulu ke dalam air? Supaya biji wijennya ini bisa menempel banyak dan nanti saat digoreng itu tidak akan banyak yang rontok untuk biji wijennya. Jadi itu tipsnya ya, saat mau membaluri dengan biji wijen terlebih dahulu celupkan ke dalam air. Nah, ini terlihat gondrong ya untuk biji wijennya atau terlihat full memenuhi semua permukaan adonan. Nah, kalau ini aku berikan contoh satu yang tidak dicelupkan dengan air, itu tidak menutupi semua ya di permukaan adonan bola-bola labunya dan masih terlihat bolong-bolong. Jadi tips dari aku, celupkan terlebih dahulu ke dalam air. Oke, setelah semuanya selesai dibaluri dengan biji wijen, lalu akan aku goreng. Di sini siapkan wajan dan juga minyak serta gunakan api yang sedang cenderung kecil.
kemudian goreng, jangan terlalu sering dibolak-balik, hanya satu kali balikan saja. Dan nanti akan kita lihat apakah wijennya akan menempel dengan sempurna atau rontok ya. Hasilnya nanti kita lihat di akhir setelah menggoreng selesai. Nah, ini sudah aku balik seperti ini, kalian bisa lihat ya, untuk biji wijennya tidak terlalu banyak yang rontok di minyak, jadi masih menempel sempurna di dalam labu yang kita buat. Nah, kalau sudah kuning kecoklatan atau keemasan, angkat kemudian tiriskan. Lakukan menggoreng hingga semuanya selesai. Nah, ini sudah penggorengan yang terakhir dan kalian bisa lihat sendiri untuk minyaknya tidak terlalu banyak biji wijen yang rontok. Oke, selanjutnya akan aku pindahkan ke piring dan siap untuk disajikan ya, untuk olahan labu dan ketan putih ini. Ini aku namakan bula-bula labu aja ya. Nah, untuk kalian yang ingin disimpan atau frozen food boleh aja. Jadi setelah habis dibaluri dengan menggunakan biji wijen, kalian masukkan ke dalam toples, lalu simpan di kulkas ataupun freezer. Ini awet ya, bisa beberapa hari, bisa sampai 1 bulan jika di freezer. Nah, ini tampilannya seperti ini, cantik dengan penuh ya untuk biji wijennya ke permukaan bola-bola labu ketan kita yang aku buat. Nah, sekarang aku akan berikan satu contoh untuk tampilan atau penampakan di dalamnya yang sudah kita isi dengan keju, juga kita isi dengan coklat. Dan seperti ini untuk hasil di dalamnya. Karena aku menggunakan tepung ketan, jadinya untuk teksturnya sendiri itu legit ya. Nah, ini seperti ini yang isian keju. Nah, sekarang aku akan buka untuk yang isian coklat, dan ini coklatnya meleleh di dalam seperti ini. Ini masih agak sedikit hangat. Dan aku juga akan mencoba untuk yang rasa coklat, jadi sama ya, legit untuk hasil olahan labu ketan putih ini, dan juga keras daripada biji wijen yang penuh memenuhi permukaan daripada bola-bola labu kita. Oke, demikian tadi ya untuk resepku kali ini, olahan labu ketan putih atau bisa juga disebut dengan bola-bola labu ketan putih ala aku. Selamat mencoba untuk sahabatku semua di rumah, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi untuk membuat snack untuk keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.